Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmanipun Allah Ar-Rahmani zat kang maha welas, Ar-Rahim tur zat kang maha asih. Lawan nyebut asmanipun Allah dan ingkang maha welas lan maha asih. Ai fid dunya wal akhirah, tegese wonten alam dunya ugi wonten alam akhirat. Faslun utawi iki iku fasal fi ahkamis sholati ing dalem mertelakake pira-pira hukume salat. Bab yang menerangkan tentang hukum-hukumnya di dalam sholat. Adapun hukum-hukum di dalam sholat itu yang pertama syarat, ada syarat-syaratnya sholat. Kemudian ada fardu-fardunya sholat. Kemudian ada sunat-sunatnya sholat. Kemudian juga ada perkara yang makruh dilakukan oleh orang yang melakukan sholat ataupun sedang melakukan sholat. Dan yang terakhir mubtilatus sholah, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Adapun pembahasan yang pertama masuk ke dalam syarat. Sebelum memasuki pembahasan syarat, kita harus mengetahui apa yang namanya syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika seseorang mau melakukan sesuatu. Syaratnya sholat berarti sesuatu yang harus dilakukan maupun dipenuhi sebelum orang melakukan sholat. Syaratnya bekerja berarti sesuatu yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan sebelum seseorang melakukan aktivitas pekerjaan dan lain-lain. Syurutuha utawi pira-pira syarate sholat iku satru rajulin, oleh nutupi wong lanang, wa amatin lan wadon amat, nutupi ma ing barang baina surratin kang tetep ing dalam antarane wudel, wa rukbatin lan dengkul, wa khurratin lan oleh nutupi wong merdeka, ghaira wajhin ing liyane raine wong sing merdeka, wa kafin lan epek-epek minal a'la saking arah dhuwur, wal jawanibi lan pira-pira kiwa tengene, nutupi bima kelawan barang layahki kang ora bisa nyritakake utawa ngertekake apa mak allauna ing warnane kulit, warna kulit. Ing qadaru lamun padha puasa sapa rajul amat wal khurah alaihi ing atase satrun, nutupi aurat. Adapun yang menjadi syarat-syaratnya sholat yaitu yang pertama menutup aurat. Bagi seorang laki-laki dan seorang budak yang harus tertutup yaitu mabaina surratin wa rukbatin, yaitu apa-apa yang berada di antara pusar dan tumit. Wa khurratin ghairu wajhin, adapun untuk orang yang merdeka, wanita yang merdeka bukan budak, itu menutupi aurat ini semua anggota badannya, ghairu wajhin wa kafin, selain wajah dan kedua tapak tangan. Adapun di dalam menutup aurat ini minal a'la wal jawanibi, dari arah atas dan kiri kanan, jadi tidak dari arah bawah. Bima la yahil launa in qadaru alaihi, yaitu dengan penutup atau satir yang sekiranya penutup aurat itu bisa menyembunyikan warna kulit, menutupi warna kulit. Dan itu dilakukan jika mampu. Ketika zaman Rasulullah itu ada satu keluarga itu yang hanya mempunyai satu pakaian dan digunakan ketika sholat itu bergantian. Dan itu sudah berada di dalam kajian-kajian kitab yang lain, sebagaimana di dalam kitab fikih. Dan di luar kitab Irsyadul Ibad ini, kajian kita adalah kitab-kitab fikih. Jadi untuk pembahasan sholat ataupun syarat-syarat sholat, di sini kita hanya baca sebagaimana apa yang tersurat maupun yang tertulis di sini. Untuk
detailnya untuk keterangan yang lebih lanjut bisa ditanyakan nanti di luar majelis maupun di majelis-majelis yang lain, yaitu ketika kita membaca kitab-kitab fikih. Itu untuk menutup aurat. Jadi syarat orang melakukan sholat, syarat yang harus dipenuhi sebelum orang melakukan sholat, yaitu menutup aurat. Wa tawajjuhun lan madhep lil qiblati marang kiblat. Adapun syarat sholat yang kedua yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan sholat sebelum melakukan sholat, yaitu harus menghadap kiblat. Illa fi sholati syiddatil khaufi, kejaba ing dalam sholat kang banget wedine. Wa nafli safarin, lan sholat sunat ing dalam tingkah lelungan mubahin kang diwenangake. Adapun syaratnya sholat yang kedua yaitu menghadap ke arah kiblat bagi daerah-daerah yang jauh dari Ka'bah. Adapun orang-orang yang berada di depan Ka'bah, tawajuh lil Ka'bah, yaitu menghadap Ka'bah. Makanya kalau di Makkah itu Ka'bah itu dikelilingi dan semuanya menghadap Ka'bah, karena beliau-beliau atau mereka itu berada di depan Ka'bah. Berbeda dengan kita yang ada di Indonesia, itu berarti di luar Ka'bah. Artinya ketika sholat harus menghadap kiblat, ini menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat itu dilakukan kecuali fi sholati syiddatil khauf, kecuali bagi orang yang melakukan sholat dalam keadaan sangat takut, sambil berlari katakanlah, dan lain-lain. Dan sholat-sholat sunat yang dilakukan ketika berpergian, yang mana berpergian ini hukumnya mubah. Syarat-syarat sholat yang ketiga yaitu wa ma'rifatu dukhuli waqtin, lan ngaweruhi manjinge waktu, mlebune waktu, masuknya waktu. Walau donan, lan senajan ono apa dukhulul wakti iku donan dan nyono-nyono dikira-kirakan. Adapun syarat-syaratnya sholat yang ketiga yaitu mengetahui masuknya waktu walaupun hanya dengan persangkaan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, sebagaimana Kifayatul Akhyar dan kitab Fathul Qorib maupun Takrib, Fathul Mungin, dan di dalam kitab Fathul Mungin. Kemarin kita sudah membahas tentang semua itu di dalam bab sholat di luar majelis kitab Irsyadul Mibah ini. Kita lanjutkan. Wa ma'rifatu kaifiyatis sholati, lan syarate sholat sing nomor 4 yaiku wa ma'rifatu kaifiyatis sholati, lan ngaweruhi pertikele sholat, tata carane nglakoni sholat. Adapun syaratnya sholat yang keempat yaitu mengetahui cara-cara melakukan sholat, bagaimana cara melakukan sholat. Maka hukumnya wajib bagi orang yang mau melakukan sholat untuk sinau atau belajar bagaimana dia melakukan sholat. Bi ayyarifa fardiyataha, kelawan yen to ngaweruhi sapa wong fardiyataha ing kafardunane sholat. Wa yumayyiza, lan bisa mbedakake sapa wong faraidha ing pira-pira fardune sholat, min sunaniha, saking pira-pira sunnate sholat. Illa fi haqqil ami, angin utawa kejaba ing dalem hake wudu. I dalam yaksid, tatkalane ora nejo sapa wong ngami, wong wudu, ora nejo anafla ing sunat, bima kelawan barang wa kang utawi ma barang iku fardun fardu. Untuk mengetahui kaifiat sholat, tata cara sholat, bi ayarifa fardiyataha, yaitu dengan cara mengetahui fardunya sholat,
mengerti fardu-fardunya sholat, wa yumayyiza faraiduha min sunaniha, dan membedakan antara fardu-fardunya sholat dengan sunat-sunatnya sholat. Harus bisa membedakan. Illa fi haqqil ngamini, kejaba ing dalam hae wong bodho, kecuali untuk orang-orang yang tidak mengetahui ataupun belum belajar tentang bab sholat. Di dalam yaksidin nafla, tatkalane ora nejo sapa wong bodho anafla ing sunat bima kelawan barang wa kang utawi ma iku fardun fardu. Hal tersebut berlaku untuk orang yang bodoh ketika orang-orang yang belum tahu ataupun orang bodoh ini tidak menganggap fardu, dianggap sunat. Sholatnya masih sah karena dia belum tahu maupun masih bodoh. Itu syarat-syaratnya sholat yang keempat. Adapun syarat-syaratnya sholat yang selanjutnya yang kelima yaitu wa taharatun an hadatsin, lan suci saking hadas. Adapun syarat-syaratnya sholat yang kelima yaitu harus suci dari hadas. Hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan wudhu, melakukan wudhu maupun tayamum. Hadas besar bisa dihilangkan dengan melakukan mandi junub maupun mandi wajib, sebagaimana yang sudah kita bahas di bab mandi kemarin. Itu orang yang akan melakukan sholat harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wa taharatu badanin, lan sucine badan, wa malbusin lan perkara kang dienggo, wa makanin lan panggonan, suci ngan najisin, saking najis. Adapun syaratnya sholat yang keenam yaitu suci badan, pakaian, tempat dari najis. Pakaiannya harus suci dari najis. Najis kemarin sudah kita bahas. Najis ada tiga. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitoh, dan ada najis mughalladzah. Wa taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najisin. Syaratnya sholat yang kelima, orang yang akan melakukan sholat harus suci badannya, pakaiannya, dan tempatnya dari najis, suci dari najis. Langan dami nahwi burhusin, ora saking getihe umpamane lemut. Dan tidak disyaratkan orang yang akan melakukan sholat itu suci dari najis, yang mana najis ini contohnya sebagaimana dami nahwi burhusin, semisal darahnya nyamuk. Tangan dami nahwi burhusin, ora saking getihe umpamane lemut. Orang yang sholat, orang yang akan melakukan sholat itu tidak disyaratkan suci dari darahnya nyamuk. Ini tidak termasuk ke dalam najis yang tidak disyaratkan. Orang yang akan melakukan sholat tidak disyaratkan suci dari darah, semisal hewan atau binatang nyamuk. Wadumlin lan wudun, begitu juga wudun, bisul. Wahajmin lan getih cantuk dan darah bekam. Karena darah-darah tersebut, darah nyamuk, kemudian darah wudun yang meletus dengan sendirinya, kemudian darah bekam, ini termasuk dimakfu seandainya sudah diminimalisasi atau sudah diusahakan untuk dihilangkan. Wa ing kasura lan senajanake apa getih, walaupun darah semisal nyamuk, kemudian wudun
Hijamah bekam ini walaupun darah semisal nyamuk, semisal wudun, semisal bekam ini banyak, kadarnya banyak. Yang mana bighairi fi'lihi kelawan liyane penggawene wong, yang itu keluar dengan sendirinya tanpa ada rekayasa, dibuat, ditempelke contohnya dan lain-lain. Kalau ditempelkan itu berarti, atau dioleskan berarti itu disengaja. Ketika najis ini sengaja dioleskan maupun ditempelkan, berarti di situ ada campur tangan manusia, artinya tidak dimakfu. Darah-darah ini dimakfu ketika itu datang dengan sendirinya atau keluar dengan sendirinya. Wala ngan koli lidami ajnabiyin lan ora saking sedithike gedhiye wong liya. Begitu juga melakukan sholat tidak tahu kecipratan darah dari orang lain, kita ketahui setelah selesai sholat, maka yang seperti ini tidak apa-apa karena termasuk makfu, karena sedikit dan kita tidak tahu. Ghairi nahwi kalbin kang liyane umpamane asu, kecuali najis-najis yang timbul dari anjing, itu sedikit banyak harus kita sucikan. Seandainya sudah melakukan sholat, kita tahu, kita bersihkan, kita sucikan, kemudian kita mengulangi melakukan sholat. Wadami nahwi haidin lan gedhiye sepadane gedhiye haid, begitu juga darah haid ini juga harus kita sucikan sebelum kita melakukan sholat, khususnya bagi para wanita. Jangan sampai ketika melakukan sholat masih ada darah haidnya walaupun itu hanya sedikit. Jangan sampai ketika melakukan sholat itu masih tersisa darah haidnya walaupun hanya sedikit. Wala ngan rausin lan ora saking telek, wa baulin lan uyuh, nahwi khufashin umpamane lawa. Begitu juga tidak disyaratkan orang yang akan melakukan sholat itu suci dari semisal tahi kelelawar ataupun kencingnya kelelawar ketika sangat sulit untuk menjaganya. Wa ing kasura lan senajan akeh apa raus, walaupun itu dalam jumlah yang banyak. Wa yufalan di ngapura apa ngandarpi tuyurin saking keleke pira-pira manuk fil masjid kang tetep ing dalam masjid. Dan dimaafkan tidak apa-apa, yaitu ketika terkena kotoran burung yang berada di masjid. Wa ing kasura lan senajan akeh apa darbin, walaupun dalam jumlah yang banyak. Malam yata'ammad selagine ora sengaja sapa wong. Hal ini diperbolehkan, dimaafkan ketika tidak disengaja. Mulaqatahu ing ketemune darbin, telek manuk niku wau. Jadi dia terkena itu tidak disengaja, berbeda dengan disengaja. Kalau disengaja tidak dimakfu, tetapi kalau tidak disengaja dia dimakfu. Contohnya ketika sedang melakukan sholat tiba-tiba ada kotoran dari burung ini yang mengenai kita. Mulaqatahu ing ketemune datin min ghairi hajatin saking tanpa ana hajat. Selama kotoran burung tersebut di dalam menempel ke tubuh kita maupun mengenai tubuh kita itu tidak disengaja maupun tidak dikarenakan ada hajat yang berupa syar'i syariat. Walam yakun lan ora ana sapa huwa dheweke wong amumassuhu utawa kang digepok wong iku rataban teles. Jadi kotoran burung yang berada di masjid ini
ketika mengenai kita, padahal kita dalam keadaan sedang melakukan sholat, tidak apa-apa, artinya dimaafkan selama tidak disengaja maupun tidak ada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Yang pertama, yang kedua, walam yakun huwa mumassuhu rotoban. Yang kedua, ketika antara orang yang melakukan sholat tersebut dan kotoran burung tersebut tidak ada teles-teles basah-basah salah satunya, maka ini dimakfu. Tetapi ketika salah satu di antara keduanya, baik itu orang yang akan melakukan sholat maupun kotoran burungnya yang basah, maka ketika itu tetap tidak dimakfu. Itu pembahasan tentang syarat-syaratnya sholat. Adapun syarat-syaratnya sholat, pembahasan pada kesempatan hari ini, yang pertama yaitu menutup aurat, yang kedua menghadap ke arah kiblat, yang ketiga mengetahui masuknya waktu sholat, yang keempat mengetahui cara-cara melakukan sholat, sebagaimana mengetahui fardu-fardunya sholat dan bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunat. Adapun syarat-syaratnya sholat yang kelima yaitu suci badan dari hadas kecil maupun besar. Yang keenam suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Itu tentang syarat-syaratnya sholat. Pun mengatakan nila akhirihi wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfiruka kama qara'tu wa ta'ala tukhalu jibril yang ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala